Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Nazar. NIM saya 22360210018. Saya dari Prodi Administrasi Publik dengan mata kuliah Teori Organisasi yang dibimbing oleh Ibu Ainun Nazriyah, SPD MSc. Di sini saya akan mempresentasikan tentang evolusi teori organisasi. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Baik, pertama ada perkembangan aliran teori organisasi. Teori organisasi yang ada sekarang ini merupakan hasil dari sebuah evolusi. Berbagai teori yang ada sekarang ini setelah diperkenalkan, dievaluasi dan diperbarui dari waktu ke waktu, di mana teori-teori baru tentang organisasi mencerminkan keterbatasan teori terdahulu. Secara rinci, perkembangan pengetahuan teori organisasi diklasifikasikan menjadi beberapa aliran, yaitu ada aliran klasik, perilaku, sistem, dan kontingensi. Nah, di sini ada aliran memiliki konsep dan karakteristik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Contoh aliran klasik tahun 1890 dan 19 sampai 1930. Konsep utamanya adalah pembagian kerja, proses skalar dan fungsional, struktur, rentang kendali. Teori yang mendasarinya adalah teknik ekonomi. Berikut ada tokohnya, ada Taylor Mooney, Rayleigh, Weber, dan yang lainnya. Selanjutnya ada perilaku tahun 1930 sampai 1960. Konsep utamanya adalah motivasi atau teori kebutuhan. Komunikasi, teori kepemimpinan, dinamika kelompok, hubungan antara manusia. Teori yang mendasarinya adalah psikologi, sosiologi, psikologi sosial. Tokohnya ada Follett, Barnard, McGregor, dan yang lainnya. Selanjutnya sistem 1960 sampai sekarang. Konsep utamanya ada teknik-teknik kuantitatif, ada holisme, ada terbuka atau tertutup. Selanjutnya ada perspektif makro fungsionalisme. Teori yang mendasarinya ada matematika, teknik, ilmu komputer. Tokohnya ada Van Bartalanalvi, Bolding, Akov, dan yang lainnya bisa kita lihat di situ. Kontingensi 1965 sampai sekarang. Konsep utamanya ada sistem terbuka, pendekatan preskriptif, hubungan yang dinamis. Selanjutnya teori yang mendasarinya sosiologi, studi tentang kepemimpinan dan manajemen. Lalu teknik industri. Pokoknya ada Woodward, Thomson, Lorsch, dan yang lainnya. Baik, saya akan membahas dari aliran klasik. Aliran klasik ini bertujuan utamanya menyusun organisasi yang paling efisien dengan cara membangun organisasi di atas 4 pilar, yaitu 1. Pembagian kerja atau division of labor. Pembagian pekerjaan adalah kegiatan memecah suatu tugas menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil. Kemudian melahirkan pengkhususan atau spesialisasi yang kemudian akan menjadi dasar dalam penentuan pekerjaan bagi seorang pegawai, proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, dan pengembangan pegawai. Kemudian nomor 2 ada proses fungsional dan perkembangan vertikal. Proses pertumbuhan organisasi vertikal, skolar, dan horizontal untuk melengkapi fungsi yang sudah ada, yang akhirnya dampak terhadap penambahan dan pengembangan pegawai. Selanjutnya ada struktur, kewenangan dan pertanggungjawaban yang mencerminkan pembagian kerja secara vertikal dalam organisasi. Nomor 4 di sini ada rentang kendali. Jumlah staf yang dapat dikendalikan oleh seorang pemimpin agar dapat melakukan proses pengawasan secara efektif. Nah, selanjutnya ada aliran perilaku. Di aliran perilaku ini memandang organisasi sebagai wadah hubungan antar manusia, human relation, menaruh perhatian cukup tinggi pada dinamika kelompok, peranan kinerja, motivasi, kepemimpinan, dan hubungan antar manusia. Jadi organisasi banyak memahami perilaku para anggotanya untuk mencapai efektivitas organisasi. Selanjutnya ada aliran sistem. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem kombinasi dan berbagai sumber daya yang terdiri dari komponen-komponen yang dapat bekerja sendiri-sendiri, tetapi saling
terintegrasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Kemudian selanjutnya ada aliran kontingensi. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem terbuka yang harus berhubungan dengan lingkungan termasuk organisasi lain. Selanjutnya kita masuk ke materi fase-fase teori tradisional. Menurut fase tradisional, teori tradisional organisasi, sebuah sistem yang tertutup, closed system, artinya suatu sistem yang berdiri sendiri, tidak dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Tujuannya adalah menyusun organisasi yang paling efisien dan mencari pedomannya. Mereka berhasil menemukan 5 prinsip yang dapat digunakan menyusun organisasi efisien. Antara lain prinsipnya ada prinsip pembagian pekerjaan. Di sini ada keuntungan pembagian pekerjaan, yaitu para pekerja dapat mengerjakan tugas yang paling sesuai dengan keterampilan dan keahliannya. Selanjutnya, dengan melakukan pekerjaan yang sama berulang-ulang, para pekerja lama-kelama makin bertambah ahli karena terlalu sering melakukan pekerjaan ini. Nah, selanjutnya C, ada para pekerja mempunyai kesempatan yang lebih banyak untuk menemukan cara yang lebih baik guna melakukan pekerjaan mereka. Selanjutnya ada D, para pekerja tidak harus pindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Jadi dengan demikian dapat dihemat banyak waktu. Nah, di sini ada kelemahan pembagian pekerja. Jika pekerjaan dipecah-pecah menjadi pekerjaan yang lebih kecil, para pekerja dapat menjadi bosan, jenuh, dan merasa tidak puas. Hal ini semuanya menurunkan produktivitas dalam jangka panjangnya. Kemudian, pembagian pekerjaan yang semakin terperinci sering menurunkan martabat orang karena membuat manusia menjadi mesin atau robot. Setiap orang harus mengulang gerak yang sama dan semacam saja tanpa mempunyai minat dalam pekerjaan itu atau memahami maksud pekerjaan dalam kaitannya dengan pekerjaan seutuhnya. Inilah yang dinamakan penurunan martabat manusia atau degradasi manusia atau dehumanisasi atau pembagian pekerjaan. Selanjutnya ada cara mengatasi kelemahan pembagian pekerjaan. Yang pertama ada perluasan pekerjaan. Dengan melakukan perluasan pekerjaan, pekerja melakukan pekerjaan berbeda-beda sehingga dapat mengurangi rasa bosan pekerja. Kedua, ada penggiliran atau rotasi pekerjaan. Dengan mengalihkan pekerjaan secara berkala, kebosanan akan berkurang dan pekerja dapat mengetahui secara lebih lengkap pentingnya setiap pekerjaan dalam kerangka keseluruhan. Nah, selanjutnya ada peran serta partisipasi. Partisipasi adalah memberi kesempatan dan pekerja untuk ikut berperan dalam mengambil keputusan yang akan mempengaruhi mereka. Nah, keputusannya itu antara lain ada rancangan pekerjaan, promosi atau kenaikan pangkat, gaji, rencana pengunduran diri, dan prosedur naik banding. Selanjutnya nomor 2 ada prinsip satu komando. Keterangannya di sini ada A boleh memberi perintah kepada B, C, dan D, tetapi hanya B yang boleh memberi perintah kepada E, F, dan G, walaupun C dan D mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari E, F, dan G. Nomor 2 ada C boleh memberi perintah kepada H, I, dan Y, H, I, dan J maksudnya sini. Tapi hanya C yang boleh memberi perintah kepada H, I, dan J, walaupun B dan D mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari H, I, dan J. Jadi di sini mungkin maksudnya walaupun dia mempunyai pangkat yang lebih tinggi dari anggota selain yang dipimpinnya, dia tidak boleh memimpin anggota lain selain yang dipimpinnya. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Selanjutnya nomor 3 ada prinsip sentralisasi. Sentralisasi adalah pemutusan wewenang dan tanggung jawab pada puncak organisasi, sehingga semua keputusan diambil oleh eksekutif puncak. Nah, sentralisasi atau pemusatan wewenang itu dapat memberi beban yang terlalu berat kepada eksekutif puncak. Semua persoalan dan kesulitan mengalir ke puncak dan eksekutif puncak. Semua persoalan dan kesulitan mengalir ke puncak dan eksekutif puncak harus memecahkan masalah yang sering tidak dapat mereka pahami, sehingga keputusan mereka kurang tepat dan kurang bijaksana. Maka tanggapan pertama terhadap persoalan ini adalah proses kebalikannya, yaitu
desentralisasi, atau penyebaran wewenang kepada staf. Tetapi staf yang terlalu banyak wewenang menyebabkan pemimpin kehilangan kendali. Jadi mungkin harus rata ya, harus seimbang. Selanjutnya nomor 4 ada prinsip wewenang dan tanggung jawab. Wewenang atau authority diartikan sebagai hak memerintah staf untuk mengerjakan atau menyelesaikan sesuatu. Sedangkan tanggung jawab atau responsibility diartikan sebagai kewajiban untuk mengerjakan dan menyelesaikan sesuatu. Jadi hubungan yang ideal adalah kesempatan antara tanggung jawab dan wewenang. Artinya tanggung jawab harus sama dengan wewenang. Selanjutnya ada prinsip rantai komando. Dari sini ada contoh gambar A. Rantai komando dilanggar staf berhubungan langsung dengan kepala bagian tanpa melewati kepala seksi atasan langsungnya. Yang B. Rantai komando ditaati staf berhubungan dengan kepala bagian melalui atasan langsungnya, yaitu kepala seksi. Jadi harus komunikasi mengalir dari atas lewat staf B yang meluruskan kepada staf C, dan C menyampaikan kepada D. Sebaliknya, komunikasi ke atas dari D kepada pimpinannya C, dan C meneruskan kepada B, dan akhirnya B menyampaikan ke A. Jadi mungkin harus tidak boleh langsung ke kepala bagian. Dalam melakukan komunikasi antara staf dan kepala bagian harus melewati kepala seksi dahulu. Selanjutnya kepala seksi menyampaikan ke kepala bagian. Nah, selanjutnya ada materi selanjutnya ada C. Fase teori modern. Jadi tujuan fase teori modern adalah bagaimana organisasi dapat bertahan dalam lingkungan yang selalu berubah dan sering mengejutkan. Fase teori modern memandang organisasi sebagai sebuah sistem terbuka, open system, yang selalu dapat dipengaruhi oleh lingkaran. Organisasi selalu berhubungan dengan lingkungan yang mempengaruhi organisasi dan menyebabkan organisasi harus berubah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, 4 ciri utama organisasi yang terdapat dalam sistem terbuka. Di antaranya ada interaksi dengan lingkungan sekitarnya, sinergi atau falsafah Savolidi. Terus ada keseimbangan yang dinamis, dan terakhir ada ekuifinalitas, yaitu satu akibat yang sama. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.